Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Adrian Agustina, kelas R3B, NPM 2020-455-0069. Saya ingin mempresentasikan materi tentang jenis-jenis kayu dan spesifikasi ukuran kayu. Mata kuliah Pengetahuan Bahan Bangunan. Jenis-jenis kayu. Dari data yang telah diberikan dalam Peraturan Konstruksi Kayu PKKI Lampiran 3, 3.000 sampai 40.000 jenis pohon yang berada di Indonesia, baru sekitar 150 jenis yang telah diselidiki, dan kayu tersebut sangat berguna untuk bahan konstruksi. Untuk kayu ini sendiri memiliki susunan sel-sel silos yang diikat dan disatukan oleh lignin. Sifat-sifat atau jenis kayu tersebut merupakan berasal dari perbedaan susunan sel-selnya. Berikut bagian-bagian kayu. Yang pertama ada kulit luar atau outer bark. Merupakan kulit bagian terluar. Kulit mati yang kering berfungsi sebagai pelindung dari bagian-bagian yang dalam dari pengaruh iklim, serangga, dan jamur. Berikutnya kulit dalam atau bast. Merupakan kulit hidup lunak basah yang berfungsi sebagai tempat transportasi air atau bahan mineral dari dalam daun hingga pucuk. Berikutnya kambium, merupakan susunan kayu yang berada dalam sel kulit yang berupa lapisan tipis. Pada bagian ini memproduksi sel-sel kulit dan sel-sel kayu. Selain itu, kambium juga memiliki peranan keluar membentuk kulit baru dan ke dalam membentuk kayu. Selanjutnya ada kayu gubal atau sapwood. Bagian kayu yang masih muda terdiri dari sel-sel yang masih hidup, terletak di sebelah dalam kambium dan fungsi sebagai penyalur cairan dan tempat penimbun zat-zat makanan. Selanjutnya ada kayu teras atau hardwood, terdiri dari sel-sel yang dibentuk melalui perubahan sel hidup pada lingkaran kayu gubal. Bagian dalam ruang dalam kayu teras dapat mengandung berbagai macam zat yang memberi warna lebih gelap. Berikutnya bagian hati atau puh, merupakan bagian kayu yang terletak pada pusat lingkaran tahun. Hati berasal dari kayu awal, yaitu bagian kayu yang pertama kali dibentuk oleh kambium. Oleh karena itu, umumnya mempunyai sifat rapuh atau sifat lunak. Selanjutnya bagian lingkaran tahun. Batas antara kayu yang terbentuk pada permukaan dan pada akhir suatu musim. Melalui lingkaran tahun ini, kita dapat mengetahui umur pohon atau kayu tersebut. Selanjutnya, jari-jari teras atau rays. Dari luar ke dalam berpusat pada suatu sumbu batang, berfungsi sebagai tempat saluran bahan makanan yang mudah diproses di daun guna pertumbuhan pohon. Selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang hubungan berat jenis dan kekuatan. Berat jenis yakni berat kayu dibagi dengan volumenya. Pada umumnya, ketika kayu ditebang, memiliki kadar air 40% untuk kayu berat, sedangkan untuk kayu ringan berkisar 200%. Kadar air tersebut akan keluar dan mengeringnya kayu hingga mencapai titik jenuh serat. Yang berkadar lengas kira-kira 25-35%. Dinding sel akan menjadi padat jika kayu mengering di bawah titik jenuh seratnya. Akibatnya, serat menjadi kuat dan kokoh, sehingga turunnya kadar lengas mengakibatkan bertambahnya kekuatan kayu. Berikut tabel kelas kuat kayu berdasarkan berat jenisnya. Pada kelas kuat kayu 1, berat jenis kering udaranya lebih dari 0,90. Untuk kukuh lentur mutlaknya lebih dari 1.900 kg per cm persegi. Untuk kuat tekan mutlak lebih dari 650 kg per cm persegi, dan yang lainnya. Cara meningkatkan keawetan kayu. Meningkatkan keawetan kayu merupakan sebuah upaya pencegahan kerusakan pada kayu akibat banyak hal seperti serangga, iklim, dan organisme perusak kayu. Dengan demikian, kayu akan lebih awet dan menghemat biaya dalam perawatannya. Menurut lembaga penelitian Hasil-Hutan, keawetan kayu dibagi dalam 5. Berikut tabelnya. Saya beri contoh untuk
Yang pertama yaitu selalu berhubungan dengan tanah lembab. Kelas awet 1 itu 8 tahun, kelas awet 2 5 tahun, kelas awet 3 3 tahun, kelas awet 4 sangat pendek, kelas awet 5 sangat pendek. Contoh yang berikutnya, kayu tidak terlindungi terhadap angin dan iklim, tetapi dilindungi terhadap air. Untuk kelas awet kayu 1 yakni 20 tahun, kelas awet 2 15 tahun, kelas awet 3 10 tahun, kelas awet 4 beberapa tahun, dan kelas awet 5 sangat pendek. Nah, berikut ini merupakan cara-cara mengawetkan kayu. Yang pertama, seperti pada umumnya untuk mengawetkan kayu, yakni dengan cara mengecat kayu. Melapisi kayu dengan cat merupakan cara paling mudah untuk membuat kayu menjadi awet. Cat yang digunakan dapat berupa cat kayu, cat minyak, atau pelitur. Namun, hasil kawetan menggunakan cara pengecatan kayu tidak seawet teknik-teknik lainnya. Nah, berikutnya yaitu membakar kayu. Dengan membakar kayu, maka bagian keluar menjadi arang yang tidak bisa dimakan serangga, seperti rayap. Selanjutnya mengetir. Biasanya dipakai pada tiang pagar dan rangka atap. Ada dua macam tir yang sering dipakai, yaitu water dan twister, warnanya coklat muda dan cair. Selanjutnya merendam kayu. Rendaman kayu di dalam kolam dengan tambahan bahan-bahan alami juga dapat mengawetkan kayu, seperti berupa pisang, daun tembakau, merang padi, serta bunga cengkeh adalah bahan alami yang biasanya digunakan. Proses perendaman umumnya memakan waktu 2 hingga 3 bulan untuk mencapai hasil yang maksimal. Berikutnya penggunaan karbolium. Penggunaan karbolium lebih baik daripada tir karena pori-pori kayu tidak tertutup dan getahnya masih bisa keluar. Biasanya digunakan pada bangunan air, umumnya misalkan untuk yang jembatan dalam, laut, atau perahu, untuk membuat perahu. Selanjutnya penggunaan minyak kreosote. Langkah-langkahnya ini sendiri adalah kayu dimasukkan ke dalam kartel, lalu disalurkan uap air hingga getah kayu keluar. Kemudian air panas yang tercampur getah dan angin akan dipompa keluar. Lewat saluran ini, minyak kreosote yang telah dipanaskan 60 derajat Celcius kemudian dimasukkan lalu diproses sampai 10 atmosfer. Selanjutnya adalah proses burnet. Proses ini sama halnya dengan proses di atas, namun perbedaannya terdapat pada bahannya, yakni bahan berikut: Zn C12 berbusa dan tak berwarna. Namun pengawatan ini tidak bisa digunakan pada struktur yang terendam air. Selanjutnya penggunaan cover vitriol atau brusi. Pada proses ini digunakan dua bejana atau tangki khusus. Tangki bagian atas diisi campuran cover vitriol dan air. Kayu dimasukkan dalam tangki bagian bawah sehingga cover vitriol bercampur air akan mengalir dan mengisi pori-pori kayu. Selanjutnya proses kijian. Kayu direndam dalam air yang sudah dicampur bahan pengawet HgC12 atau zat air putih yang beracun, sangat berbisa dan tak berwarna selama 5-14 hari. Kemudian ditumpuk pada tempat yang berangin. Kayu yang sudah diobati tidak berbau dan berwarna setelah kering bisa dicat. Cara ini tidak baik jika digunakan pada struktur yang melengas, juga tidak baik dipadukan komposit dengan besi. Selanjutnya pengawetan kayu dengan vakum. Biasanya cara pengawetan kayu dengan sistem vakum dilakukan oleh perusahaan kayu skala besar. Nah, kelebihan metode ini adalah penetrasi dan retensi bahan pengawet yang sangat tinggi, proses kerja yang cepat, dan dapat diaplikasikan pada kayu basah maupun kering. Selanjutnya proses Wallman. Proses ini menggunakan garam Wallman, yaitu bahan pengawet yang terdiri dari NaFe ditambah dengan dinitrophenol dan bikromat kers. Dijual dalam bentuk bubuk. Kayu yang akan diawetkan harus dikeringkan terlebih dahulu, kemudian direndam dalam air yang sudah dicampur garam Wallman selama 7 hari, dan kemudian dikeringkan. Selanjutnya, spesifikasi ukuran kayu untuk bangunan rumah dan gedung SNI 0324451991. Untuk ukuran nominal kayu untuk bangunan, tebal dan lebar minimal 10 x 10 mm, 10 x 30 mm, 20 x 30 mm, sampai 120 x 120 mm, 150 x 30 meter, 30 x 30 mm, 30 x 50 mm, 60 x 80 mm. Sedangkan untuk kayu berdasarkan penggunaan tabel, seperti tabel di samping,
Nah, saya beri contoh untuk jenis penggunaan list atau jalusi tebal minimal 10 mm, lebarnya 10, 10, 30, 40, 50, 60, 80 mm. Dan untuk rank dan kasol tebalnya minimal 20 mm, lebarnya 30 mm. Balok tebalnya 60 mm dan lebarnya 80, 100, 120, 130, 150, 180 mm. Untuk ukuran panjang nominal, selanjutnya untuk ukuran rumah, bangunan, dan gedung, ukuran pintu dan jendela untuk satuan meter, untuk satuan milimeter, 60, 80, untuk kuda-kuda 80 atau 80, 100, 120, 150, 180. Dan untuk kasol satuan milimeter 40 kali 60, 40 kali 80 atau 50 kali 70. Untuk yang balok 80 mm atau 120 mm, balok antar tiang 40 atau 60 80, balok langit 80, 120, 150 mm dan 100 mm. Toleransi ukuran panjang kayu ditetapkan berdasarkan ukuran nominal 100 mm dan toleransi ukuran tebal dan lebar kayu ditetapkan 0 sampai dengan 15 mm dari ukuran nominal. Ketentuan kadar air kayu adalah ukuran kayu gajian dalam keadaan kering udara maksimal 23%, kecuali untuk kursi dan pintu dan jendela. Jeruji dan elemen layar lainnya mempunyai kadar air maksimum 20%. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan penggunaan material kayu pada bangunan. Untuk kelebihannya yakni bahan alami yang dapat diperbarui, kuat tarik yang tinggi, dapat meredam suara, lebih memiliki tekstur yang lebih baik dan indah, memiliki berat jenis yang cukup ringan, sehingga bisa mengapung dan sifat resonansinya ringan. Kemudian ringan, murah, mudah diperoleh, mudah didapat, dan pengerjaannya mudah. Sedangkan kekurangannya yakni tidak tahan lama, susah dibentuk, tidak tahan panas, api, kadar air tinggi, mutu tidak seragam, kuat tekan rendah, kuat tarik terbatas, serat yang tidak teratur, kadang terdapat cacat kayu, dan bisa juga terjadi runtutan. Berikut struktur kayu pada bagian A yakni kulit luar, kulit dalam, bagian B kambium, bagian C ada kayu gubal, ada kayu teras, ada E bagian hati, F bagian lingkaran tahun, G jari-jari, H kayu awal, dan bagian I merupakan kayu akhir. Ukuran kayu yang terpilih untuk kusen. Untuk pintu ukuran 1 mm adalah 60 sampai 60 kali 100, 60 kali 120, 60 kali 130, 60 kali 150, kali 80 kali 100, 80 kali 120, 80 kali 150, 100 kali 120, 100 kali 150. Dan untuk jendela 1 mm 60 kali 100, 60 kali 120, 60 kali 130, 60 kali 150, 80 kali 100, 880 kali 120, 80 kali 150, 100 kali 120, 100 kali 150. Dan berikut merupakan contoh kusen pintu dan jendela. Terima kasih. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.